Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aivita Nurhamidah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit pemahaman saya mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja, saling bergantung, dan mempengaruhi satu sama lain dalam mencapai tujuan dan fungsi dari pemerintahan itu sendiri. Nah, sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem pemerintahan ini dibagi menjadi sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi-presidensial, komunis, demokrasi liberal, dan liberal. Tujuan sistem pemerintahan negara Indonesia yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sistem pemerintahan di Indonesia ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada Orde Lama. Nah, Orde Lama ini adalah sebutan periode kepemimpinan politik di Indonesia sejak proklamasi sampai dengan lengsernya Bung Karno, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1966. Nah, yang kedua ada Demokrasi Liberal. Nah, Demokrasi Liberal ini ditandai dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Nah, demokrasi ini terjadi antara tahun 1949 sampai dengan 1959. Yang ketiga ada demokrasi terpimpin, yaitu ditandai dengan dominannya peran seorang presiden dalam politik. Nah, demokrasi ini terjadi antara tahun 1959 sampai dengan 1966. Selanjutnya, lembaga pemerintahan di Indonesia ada 3. Yang pertama ada lembaga legislatif atau lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada lembaga eksekutif atau yang mengurus pelaksanaan jalannya pemerintahan. Dan yang ketiga ada lembaga yudikatif atau lembaga yang melaksanakan peradilan. Adapun kabinet pemerintahan di Indonesia dari masa ke masa, yaitu yang pertama pada masa era Presiden Soekarno, yang salah satunya itu ditandai dengan adanya era demokrasi perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Nah, yang kedua pada era Presiden Soeharto, nah ditandai dengan adanya salah satunya itu Kabinet Pembangunan 1, yaitu pada tahun 1968 sampai dengan 1973. Nah, yang ketiga pada era Presiden B.J. Habibie, ini ditandai dengan adanya Kabinet Reformasi Pembangunan pada 21 Mei 1998 sampai dengan 26 Oktober 1999. Yang keempat ada era Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu ditandai dengan adanya Kabinet Persatuan Nasional periode 6 Oktober 1999 sampai dengan 9 Agustus tahun 2001. Nah, selanjutnya pada era Presiden Megawati Soekarno Putri ini ditandai dengan adanya Kabinet Gotong Royong periode 9 Agustus 2001 sampai dengan 21 Oktober tahun 2004. Selanjutnya pada era Presiden SBY itu ditandai dengan adanya salah satunya Kabinet Indonesia Bersatu pada 21 Oktober 2004 sampai dengan 22 Oktober 2009. Yang terakhir ada era Presiden Joko Widodo, yaitu ditandai dengan adanya Kabinet Kerja periode 20 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober 2019. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.